Selamat pagi Bu Dwi dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode pembayaran dalam perdagangan internasional. Metode pembayaran pertama yaitu Letter of Credit atau LC. Jadi Letter of Credit ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank dari negara pengimpor atau bank dari pihak pembeli yang berisi tentang persetujuan dan jaminan pembayaran atas nama importir. Nah, saat ini 50% negara itu menggunakan letter of credit. Karena letter of credit ini memberikan beberapa kemudahan. Yang pertama itu seperti adanya kepastian pembayaran bagi eksportir. Itu sudah pasti akan dibayar oleh pihak pengimpor, tetapi pihak eksportir itu harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada di letter of credit tersebut. Lalu yang kedua itu adanya jaminan penerimaan barang bagi importir. Jadi semisal barang yang diberikan oleh pihak pengekspor itu tidak sesuai dengan kemauan sang pengimpor, ya maka hal itu akan mengganggu proses pembayarannya. Jadi barang yang dikirim harus sesuai dengan permintaan dari pengimpor. Lalu terdapat fasilitas kredit bagi eksportir atau importir melalui bank. Jadi pihak eksportir dan importir itu memiliki bank tersendiri untuk membantu proses pembayaran mereka gitu. Hal ini dilakukan agar mempermudah proses pembayaran. Jadi memiliki kepercayaan itulah. Lalu adanya fasilitas hedging, yaitu kepastian tidak adanya perubahan harga selama proses transaksi. Nah, letter of credit itu juga memiliki proses pembayaran. Yang pasti awalnya itu pembeli akan memesan barang atau jasa kepada si penjual. Nah, si pembeli atau sebagai importir dia akan mengajukan letter of credit kepada bank dari negaranya sendiri. Nah, bank yang dapat membuat letter of credit itu disebut bank penerbit atau issuing bank. Setelah bank penerbit itu membuat letter of credit, dia akan mengirimkan letter of credit kepada penjual atau eksportir melalui bank penerus atau bank koresponden. Biasanya ini bisa disebut juga sebagai advising bank. Jadi fungsi advising bank itu juga untuk sebagai perantara dan untuk mengecek apakah letter of credit yang dibuat oleh bank penerbit itu sudah sesuai dan akan diverifikasi. Setelah sudah diverifikasi, pihak advising bank itu akan mengirimkan letter of credit kepada pihak eksportir. Nah, lalu eksportir itu harus mengirimkan bukti-bukti pengiriman yang sudah menjadi syarat ketentuan dalam letter of credit yang sudah dibuat. Nah, dokumen-dokumen tersebut akan diperiksa oleh bank koresponden. Nah, jika sudah sesuai dengan persyaratan dari letter of credit, dokumen tersebut akan dikirimkan kepada bank penerbit untuk melakukan proses pembayaran. Lalu bank penerbit itu akan memeriksa kesesuaian dokumen yang diterima dengan syarat-syarat yang ada dari letter of credit. Jika sudah sesuai, bank penerbit itu akan melakukan pembayaran melalui bank koresponden. Selanjutnya, bank penerbit akan mengirimkan dokumen tadi kepada importir untuk kepentingan pengeluaran barang. Nah, metode pembayaran yang kedua yaitu pembayaran di muka atau advance payment atau cash payment. Jadi, simpelnya pembayaran di muka itu seperti kita akan membayar terlebih dahulu, baru kita menerima barangnya, kurang lebih seperti itu. Yang pasti, cara ini sangat berisiko bagi importir atau pembeli, karena ya bisa aja gitu, eksportir itu tidak, memenuhi, kontraknya gitu untuk menyerahkan barangnya. Jadi ada beberapa kontrak bisnis itu yang diperkuat dengan berbagai klausal yang menjamin kepentingan pembeli gitu. Misalnya tentang klausal ganti rugi atau sanksi. Nah, biasanya metode ini jika kedua pihak ini telah saling kenal dan percaya gitu. Lalu metode pembayaran yang ketiga yaitu perhitungan atau pembayaran kemudian atau open account. Jadi open account ini merupakan kebalikannya dari pembayaran di muka. Caranya juga
kebalik, yaitu kita akan mendapatkan barang yang terlebih dahulu, baru kita akan membayarnya nanti gitu di kemudian hari. Nah, biasanya ini umumnya terjadi tuh di pihak-pihak yang telah saling mengenal dan pihak pembeli itu sudah menunjukkan reputasi yang baik. Lalu ada metode pembayaran yang keempat, yaitu Commercial Bills of Exchange. Jadi Commercial Bills of Exchange itu merupakan surat yang ditulis oleh pihak eksportir atau pihak penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Jadi surat ini itu juga bisa disebut dengan wesel. Nah, ada juga pihak-pihak yang terlibat dalam Commercial Bills of Exchange, yaitu drawer yang akan menandatangani wesel atau sebagai penarik, nerawi pihak yang akan membayar, dan payee pihak yang akan menerima pembayaran tersebut. Lalu penarikan wesel dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen pengiriman barang atau documentary draft, atau tanpa melampirkan dokumen atau clean draft. Biasanya clean draft ini dilakukan jika kedua negara itu sudah saling mempercayai. Lalu yang ketiga itu adalah metode pembayaran penagihan atau collection. Jadi penagihan ini cara ketika eksportir itu menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Jadi penagihan ini dilakukan oleh pihak pengekspor atas dasar dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir pada bank yang ditugaskan untuk menagih, atau bank tersebut dapat dibilang sebagai remitting bank. Remitting bank ini meneruskan dokumen yang diberikan oleh pihak pengekspor itu ke collecting bank dengan menggunakan perintah penagihan atau collection instruction. Nah, collecting bank ini akan meneruskan dokumen tersebut ke pihak yang harus membayar atau importir, atau dapat dibilang sebagai drawi. Jika collecting bank ini tidak dapat berhubungan langsung, collecting bank itu dapat meneruskan ke bank lain atau dapat disebut dengan presenting bank, yang tentunya dapat berhubungan langsung dengan importir. Lalu setelah importir itu melakukan pembayaran, maka collecting bank atau presenting bank itu akan meneruskan ke remitting bank dan akan dilanjutkan lagi ke pihak eksportir. Nah, jika pembayaran belum dilakukan oleh importir, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh eksportir. Yang pertama adalah dokumen against payment. Jadi eksportir itu akan menahan dokumen barang sampai adanya pelunasan oleh importir. Lalu yang kedua adalah dokumen against acceptance. Jadi pembayaran ini pihak eksportir akan menyerahkan dokumen ekspor setelah pembeli melakukan akseptasi. Metode pembayaran yang terakhir yaitu metode konsinyasi. Jadi metode konsinyasi itu kurang lebih sama dengan pembayaran kemudian. Namun yang membedakannya itu ada di sisi pembeli. Jadi yang pasti pihak eksportir itu akan mengirimkan barangnya terlebih dahulu, lalu pembeli tidak akan membayarnya hingga barang itu laku terjual. Jadi kurang lebih metode konsinyasi itu sistem penjualan dengan menitipkan barang di suatu negara gitu. Nah, pemilik barang itu biasanya disebut sebagai konsinyor dan penjual itu sebagai konsinyi. Kenapa bisa dibilang sebagai sistem penjualan titip barang? Karena barang yang diperoleh oleh importir itu tidak akan langsung dibeli, tapi dapat dijual. Nah, bagaimana cara eksportir menerima uang? Yaitu dengan cara dari hasil penjualan oleh konsinyi atau pihak penjual gitu. Jadi komisi yang diterima dari hasil barang yang terjual itu akan diberikan ke konsinyor, tidak semua tapi sisa uangnya. Nah, lalu jika ada barang yang tidak terjual itu dapat dikembalikan. Namun metode konsinyasi juga ada resikonya jika barang tersebut tidak laku dan tidak habis terjual. Maka dari itu, pembayaran konsinyasi itu selalu dilengkapi dengan klausul tegas tentang ganti rugi atau sanksi. Nah, meskipun
Pembayaran konsinyasi ini memiliki resiko, tapi cara ini sangat menguntungkan bagi pihak eee, eksportir ya. Karena pihak eksportir itu dapat memberi kemudahan untuk memasarkan barangnya ke luar negeri gitu. Selain itu juga ada bagi importir, importir juga sangat untung karena dia tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar harga barang terlebih dahulu. Jadi dia akan membayar barang dari hasil penjualannya saja. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga ini membantu.